سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kami, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, limpahan rezeki, panjang umur, serta ampunan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dalam mengerjakan sholat. Ternyata sholat seperti ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kebiasaan sholat yang salah seperti ini harus dihilangkan. Segera dirubah menjadi sesuai rukun agar tidak dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulullah sudah mengingatkan melalui dalil dan hadis untuk tidak mengerjakan sholat seperti ini. Dalam rukun Islam, sholat adalah rukun pertama yang wajib dikerjakan meskipun berada pada kondisi yang tidak memungkinkan. Sholat adalah hal yang wajib dikerjakan. Meskipun tidak bisa berdiri, maka dibolehkan untuk duduk, berbaring, bahkan bisa dikerjakan dengan hati. Oleh sebab itu, sangatlah tidak logis apabila seorang mengaku beriman kepada Allah, namun meninggalkan ibadah yang berfungsi sebagai tiang agama ini. Sekalipun sholat merupakan tiang agama, nyatanya ada beberapa jenis sholat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah sahabat, sholat bukan lagi ibadah yang perlu dipertanyakan tentang status hukumnya. Di berbagai dalil Al-Quran maupun Al-Hadis, Allah Subhanahu wa ta'ala serta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan dengan jelas. Sudah ditetapkan mana sholat yang wajib dan mana sholat yang sunnah. Namun demikian, masih banyak yang menyepelekan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inti dari segala perkara adalah agama Islam, dan tiang penopang adalah sholat. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Meskipun sholat merupakan tiang agama, namun bagi segelintir muslim saat ini, kedudukan tersebut kerap kali dianggap enteng. Alhasil, sholat yang seharusnya mampu mendatangkan pujian dari Allah justru merubah menjadi ibadah yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Bagaimana tidak? Esensi utama dalam sholat adalah mencari ketenangan dan kekhusyuan. Mengerjakan sholat harus dengan ketenangan dan kekhusyuan, atau yang bisa disebut dengan tumak ninah. Ketahuilah sahabat, sholat tanpa tumak ninah bisa menghilangkan ruh dari sholat itu sendiri. Parahnya, sholat yang seperti cacing kepanasan atau terburu-buru tanpa menyertai tumak ninah sering terjadi di sekitar kita. Ada sebuah hadis yang perlu kita ketahui, di mana Rasulullah SAW pernah mengibaratkan seorang yang sholat tanpa tumak ninah sama dengan kejahatan seperti seorang pencuri. Rasulullah SAW bersabda,
sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri dari sholatnya?" Beliau menjawab, orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kondisi yang dijelaskan dari hadis ini ternyata berangkat dari pengalaman Rasulullah bersama para sahabat. Hari itu, setelah Rasulullah selesai sholat berjamaah, tiba-tiba seorang laki-laki masuk ke dalam sholat dan langsung mengerjakan sholat sendirian. Anehnya, ketika sholat, laki-laki itu melakukan gerakan rukuk dan sujud tanpa disertai jeda. Melihat hal itu, Rasulullah kemudian berkata di hadapan para sahabatnya, "Apakah kalian menyaksikan gerakan sholat laki-laki tersebut? Barang siapa yang semasa hidup melakukan sholat seperti itu, maka dia meninggal tidak dalam keadaan Islam." Tak berhenti sampai di situ, di hadapan para sahabatnya, Rasulullah juga mengatakan, model ibadah seperti itu ibarat seperti burung gagak yang sedang mematuk darah, atau seperti orang lapar yang hanya makan sebutir atau 2 butir biji kurma tanpa pernah merasakan kekenyangan. Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid dalam bukunya Agar Sholatmu Semakin Khusyuk menjelaskan, salah satu dosa orang yang mengerjakan sholat adalah tidak memperhatikan rukun sholat, yaitu tumak nina. Memang tidak ada yang bisa menyangkal tentang perkara diterima atau tidaknya suatu amal, hanyalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sebagai umat muslim, kita juga harus mengetahui bahwa ibadah-ibadah yang telah ditetapkan rukunnya tidak bisa diubah ataupun dilanggar. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sholat yang dibenci Allah dan Rasul-Nya. Kita harus lebih hati-hati dalam memperhatikan rukun sholat. Demikianlah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.